Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah gua udah ada The Living Legend, Hai, the one and only Mr. Caca Handika. Cincin putih. Nah itu kok salah satu lagu apa ya favorit aku gitu. Kang Caca apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat kan? Alhamdulillah, sehat banget. Guys, jujur ya, pokoknya nih dadakan main ke rumah Kang Caca. Sebelum nyampe sih bingungnya ini sebelah mana studio? Ke hutan ya, kampung. Begitu masuk kayak Beginilah. begini loh. Mantap. Kang Caca, ngapain aja nih? Apa ya? Ya sejadi-jadilah. Maksudnya sejadi-jadi. Jadi bikin lagu harus jadi, bikin musik harus jadi, membahagiakan hati anak istri juga harus jadi, gitu. Amin. Nah, Ya ampun. Sederhana. Studionya lu lihat deh. Nama studionya apa? Haya Record, Haya Record terletak di daerah Sukahati, Sukahati, Cibinong, Bogor. deket Pemkap lah pokoknya. Pemda. Pemda, kok Pemkap? Iya, Pemkap. Iya, betul. Pemkap ya. Iya. Pemkap Cibinong, pokoknya di belakang situ. Setelah McDonald ya, Iya, belok kiri. belok kiri. Kang Caca, di video kali ini sebenarnya aku pengen Kang Caca cerita sebagai seorang living legend, panutan yang karyanya sudah banyak, mulai dari Undangan Palsu, Angka 1, Cincin Putih, kemudian banyak lah yang lain. Dari sejak tahun berapa sih berkarir di dunia dangdut? Berkarir sih cukup lama, dari tahun 80 pas di tahun 80. Karena itu begitu masuk kelas 1 SMA itu di tahun 79. Itu berangkat dari apa, lomba nyanyi atau emang ngelamar bawa lagu ke studio atau gimana ceritanya? Wah, itu terlalu elit, itu terlalu bagus. Maksudnya? Ya, berawal dari kuli panggul lah, kuli panggul sound system lah. Oh, ini serius nih Kang. Ya iyalah. Ya, kok bisa begitu, gimana ceritanya? Itu kan begini, sebagai manusia yang berakal, ketika di usia-usia SMA itu kita punya keinginan menjadi seorang seniman, khususnya jadi penyanyi gitu ya. Itu tentunya nggak instan, itu mati ya? Nggak nyala terus. Itu nggak instan. Kita kalau manusia dari kampung itu seperti saya ini, kan mau mencapai jadi sebagai penyanyi itu banyak apa ya, banyak proses banyak proses ya. Dari mulai kita keinginan pengen jadi penyanyi, tentunya kita harus merambah ke urusan panggung dulu. Bagaimana caranya kita mau berdekatan dengan orang panggung? Salah satunya kita mendekat sedikit demi sedikit, nggak langsung gitu. Apa rasanya saya bilang kalau saya bisa ikutan di grup ini ya, bukan sebagai apa-apa, tapi sebagai kru, pekerja lah gitu, atau kru lah. Waktu itu ya udah, kalau kamu mau ikut tapi nggak dapat upah ya nggak dapat upah. Maaf Kang, itu di mana Kang? Itu di Tasik atau di Tasikmalaya? Lalu setelah itu kita ada satu permohonan, yang penting saya dikasih makan aja ya, karena kan tenaga harus ada, kami nggak punya uang gitu. Langsung jadi sebagai tukang panggung lah. Tapi dalam diri saya itu ada sesuatu. Misalkan saya sudah mulai berlatih gitar sejak SMP, saya bisa mulai kalau lagi setting sound system atau apa, kita kadang pegangan gitar, colokin ke MP gitu. Nggak percaya Kang. Iya, memang begitu. Begitu itu proses pendekatan dulu. Mencari jalan kan. Mau menuju ke sesuatu harus pakai jembatan. Itu sebagai jembatan. Saya pakai akal. Nah, setelah itu kita awalnya di tukang manggul. Orang lain juga nggak tahu kalau ada sesuatu di diri saya gitu ya. Betul. Akhirnya kita jadi mulai megang
mixer, gitu. Sound system, ya, mixer. Akhirnya kan mulai bisa. Setelah saya banyak dan bukan mahir di urusan pengalaman bermain musik, tapi mahir dalam mental. Kita sudah punya mental panggung yang cukup kuat, dari mulai tukang panggung sampai bisa main gitar, sampai bisa nyanyi, dan pendek kata seperti itu. Lalu saya berpikir, saya harus bisa bikin lagu. Mulai bikin lagu. Lepas di tahun 80 itu atau? Itu tahun 82 tuh. Masih Tasikmalaya enggak. Tahun 79 ke 81 masih Tasikmalaya. Iya. Keluar sekolah karena saya SMA. Iya, karena saya agak nakal. Nakalnya begini, uang untuk sekolah dibeliin jaket. Waktu itu seneng jaket Korea tuh, yang punya yang Army itu. Iya, Army, loreng. Bukan yang hijau full. Oh, yang hijau full, ya. Nah, itu dari situ mulai colok marut tuh. Sebulan 2 bulan nggak bisa bayar sekolah. Saya pergi ke Jakarta, saya kerja ikut ayah saya sebagai pembatik. Ayah jago batik. Ya, insinyur. Maaf, dipotong sedikit. Emang ayah jago batik, maksudnya batik Sunda atau batik Jawa? Enggak, itu batik printing. Jadi batik printing. Ayah saya itu bikin gambar batik dari awal motif batik sampai pembuatan cetakan batik. Saya belajar itu. Jadi hasil dari itu, uang yang dihasilkan dari situ dipakai membiayai karir saya. Ke Jakarta itu. Nah, berangkat ke Jakarta kan masa nekat aja berangkat, nanti tidur di tempat siapa, di mana, harus ngapain, itu gimana? Kan ayah ibu saya orang ada di Jakarta. Oh, di Tasik. Jadi gini, saya itu dilahirkan di Jakarta dari perut ibu orang Betawi. Ayah saya orang Tasik. Nah, ketika saya lahir di Jakarta, diambil sama ibu saya yang bibi saya tante, adik bapak yang paling bontot, karena tidak punya anak. Dibawalah ke Tasik di usia kalau nggak salah 3 bulan atau berapa lah, nggak tahu saya. Nah, dibawa ke Tasik, ya itu sekolah sampai SMA kelas 1 Tasik, nyambung lagi ke sini, malah saya belajar sama ayah kandung saya. Batik itu. Itu lanjut. Terus Jakarta membiayai karir. Karir kan bukan zaman sekarang membiayai karir itu untuk rekaman. Enggak sama sekali. Mana ada zaman dulu walaupun punya uang kan, kalau kriteria sebagai penyanyi nggak memenuhi syarat kan tetap aja nggak bisa. Banyak dulu yang suaranya bagus, tapi kalau produser kan kupingnya kuping duit. Iya, kuping dagang. Kuping dagang. Ini suara bagus nih orang ini, tapi gua nggak feeling, dibuang lagi, termasuk dah. Saya juga seperti itu. Terus ikut festival tahun 83 saya ikut festival penyanyi se-Jabotabek. Bisa mengalahkan beberapa ratus orang, ada di posisi juara kedua tahun 83. Itu lomba nyanyi yang diselenggarakan oleh mana tuh? Itu misal Pemda DKI, Jabodetabek atau bukan DKI gitu loh, Dewan Kesenian. Yayasan apalah gitu, ada yayasan apalah, sebuah yayasan, tapi benar-benar itu ini di bidang sinetron kalau salah itu yayasan itu, tapi merambah ke musik. Swasta ya jadi swasta. Siapa saingan yang paling berat waktu lomba itu? Waktu itu bukan saingan, kalau saya nggak merasa bersaing sih. Dari awal juga enggak, maksudnya lawannya yang paling berat maksudnya. Enggak kebaca saya nggak pernah membaca orang lagi nyanyi, biarin aja, saya kemana di belakang panggung, biarin waktunya dipanggil saya baru naik. Jadi saya nggak tahu indikasi saya apakah saya akan lebih jelek dari orang atau saya lebih bagus dari orang, saya nggak tahu. Dan memang awalnya juga saya mau bernafkah di seni kok, di musik, di seni, di nyanyi. Saya nggak pernah mau, anti saya yang namanya bersaing. Dan saya tidak takut tersaingi orang. Pokoknya jalan jelas, jalan aja gitu. Apa sih ngebeban-bebanin diri ya? Iya, betul. Kalau takut tersaingi juga sakit hati. Mau bersaing juga kita capek. Baper jadinya. Terus dapat juara kedua waktu itu. Nah, tapi dapat waktu itu sempat dibawa seseorang, lupa lagi siapa. Produser. Dibawa ke produser. Dibawa ke produser sampai bisa rekaman, tapi nggak laku. Itulah dalam perjuangan sampai tahun 90. 90 dapat lagu teman yang sama-sama dibenahin lah sama saya, karena saya juga
Waktu itu posisi sebagai yang bisa nyanyi, bukan penyanyi, sebagai yang bisa nyanyi. Lagu itu dibenahin bareng-bareng, jadilah lagu Undangan Palsu. Itu tahun tepatnya 90 pas. Lagu Undangan Palsu itu karya dari Pak Anugrah. Itu tahu-tahu yang menyanyikan pertama Kang Caca atau ada orang lain dulu? Enggak, pertama senior saya, abang saya nih, almarhum Meggy Z. Abang kita lah. Iya, betul. Tapi ketika itu produser Gajah Mada Record itu menyatakan ini kayaknya cocok nih, siapa sih yang nyontoin gitu. Sudah memang. Itu Kang Caca. Iya, gaitin saya. Akhirnya senior saya itu dimundurkan, dan lagu itu saya yang masuk. Dan alhamdulillah setelah 9 atau mulai 6 bulan sampai 9 bulan itu lagu jalan tuh. Yang membawa saya sampai sekarang ini itu dari situ awalnya. Jadi bukan angka 1 ya justru ya? Undangan palsu dulu ya? Angka 1 itu kan melewati satu undangan palsu, mandi kembang, gantungan baju, bakar kemenyan. Pokoknya kayak kalau nggak salah album kelima. Nah, dari sekian banyak hits, mulai dari Undangan Palsu itu, menurut Kang Caca pribadi gitu, itu lagu mana? Ya meskipun semua lagu pasti punya arti ya gitu. Yang paling secara umum orang Caca Handika. Apakah angka 1, apakah Undangan Palsu? Enggak gini. Undangan Palsu punya nilai plus karena saat itu juga itu yang mendongkrak saya ya. Sampai saat ini juga lagu itu masih banyak dinyanyikan. Alhamdulillah masih banyak didengar di radio juga. Tapi Mandi Kembang juga hampir mirip ke Undangan Palsu. Bahkan hasil dari penjualan kaset juga di atas Undangan Palsu. Memang agak merambat ke atas. Nah dari situ turun lagi. Tapi secara karir bikin lagu yang sampai sekarang sangat masih di atas itu lagu angka 1 sama Cincin Putih. Cincin Putih bahkan di atas angka 1 kalau nilai pakai. Gitu? Iya. Lebih juara dari angka 1 itu. Juara 1 angka 1 itu rame gitu ya. Iya. Tapi Cincin Putih lebih banyak di karaoke di mana-mana. Iya, ngerti. Seperti itu. Karena gini, di kalangan masyarakat gitu ya. Karena gini, lirik dari angka 1 itu sendiri itu bagi aku pribadi keseharian anak muda, cowok, cewek, kaya, miskin, itu pas banget. Apa sih yang melatar belakangi cerita angka 1 itu gimana? Tidak ada. Nggak ada. Karena apa? Itu lagu angka 1. Ya saya kan harus jadi orang belajar jujur. Bukan orang jujur, saya bukan orang jujur. Belajar jujur jadi lagu angka 1 itu bukan ide saya. Ide siapa? Idenya salah satu produser dangdut tuh. Yang cukup lumayan. Iya. Udah aki-aki sekarang. Papaku. Halo Papaku. Papaku apa kabar? Aki-aki. Pokoknya ngomong bola sama dia. Ya, jadi kan begini. Ca, lu ikut ke rumah gua dah, Ca. Ngapain? Ya udah, lu kan lapar lo, mau makan apa maghrib-maghrib. Ca, gimana cara lu bikin lagu dah? Bikin sepinya jadi seseorang yang seperti angka 1. Maksudnya ke kiri nggak ada teman, ke kanan nggak ada teman, jadi kayak 1. Tapi kalau ucapan masak sendiri nggak, itu total saya kok. Kalau syair, pembuatan syair saya, hanya ide aja. Begitu mau saya jual ke dia, udah taruh di meja, taruh gua dengar, enggak, saya bilang. Kalau mau sekarang, enggak sekarang. Ya udah bawa dulu sama lu, besok disamperin lagi. Nih, jadi enggak mau dengar. Padahal gua lagi pusing. Ya oke kalau lagi pusing. Ya udah taruh, enggak, mau sekarang, enggak juga sekarang. Putusin, kalau mau, kalau enggak. Pas ketiganya masih begitu. Gua bilang ya udahlah. Tiba-tiba diambil sama Blackboard. Begitu sudah laku, ngamuk dong papaku. Sontoloyo lu. Kampret lu, kata lagu gue lu jual ke orang. Makanya kalau ada persoalan di rumah jangan dibawa ke kantor, tuh rezeki jadi putus. Karena ketawa aja. Papaku. Jadi teman-teman, papaku itu ya adalah salah satu produser dangdut yang legend juga lah. Sudah banyak sekali para pedangdut baru yang sekarang itu orbitan dari Pak Paku. Apa nama labelnya lu, Pak? Maheswara. Ya saya kan harus bicara jujur ya. Iya benar dong. Boleh loh. Iya. Boleh. Sesuatu dari siapapun itu sumber yang bisa
apa ya, menghasilkan sesuatu yang baik bagi Betul. kita, ya kita harus aktif lah. Iya. Gitu. Papaku ya ampun. Oke, itu angka 1. Nah, kalau kita angka 1 itu, tapi ternyata ada cincin putih. Nah, cincin putih ini jujur aja ceritanya dalam. Yang kayak cowok pengen punya bini lagi gitu kan ceritanya kan ya. Tergoda lagi. Itu sebentar, sebelum tanya cerita latar belakangnya, itu akhirnya dikawinin nggak sih itu cewek? Ya nggak tahu. Ya enggak, sebagai penulis lagu kan mesti tanya dong gue dong. Enggak, di situ nggak rinci. Nggak rinci. Yang jelas begini, apa mungkin lo mau mencintai gue yang udah punya tapi memang gue juga susah untuk lepas lo karena lo juga cukup tulus sama gue kan gitu. Lo juga orangnya tulus sama gue. Jadi sampai di situ hanya bercerita digantung doang ya. Ceritanya yang digantung. Iya, tapi akhirnya urusan kawin atau enggak urusan ditutup dong. Ya dijawab akhirnya dikawin apa enggak gitu loh maksudnya. Nggak bisa ya. Terus kalau pengen cari tahu di mana itu dikawin apa kagak gitu. Cari aja yang merasa. Yang merasa ada cerita di balik lagu Cincin Putih, tolong dong komen. Bener itu dalam loh. Jadi Kang Caca, jadi aku tuh ya alhamdulillah kemarin tuh begitu dikasih kesempatan untuk ngurusin dangdut, dengerlah lagu itu kan, Cincin Putih itu. Loh, bentar, kan tadi kita udah bahas yang istilahnya populer di masyarakat pada umumnya angka 1. Tapi begitu aku denger, Cincin Putih lebih enak nih bang, kayak gitu kan kita cerita gitu kan sama teman-teman. Iya, harus ada kan anak adik itu beberapa tuh siapa lupa, Dedi. Nah, suka bawain itu. Emang di daerah lebih ngetop mana? Angka 1 sama Cincin Putih. Bang, ini udah asik bang. Klasik, emang lebih klasik kan ya. Secara lagu itu lebih kental lah ya istilahnya. Itu sebentar, Cincin Putih ini setelah Undangan Palsu atau sebelum angka 1 yang keberapa? Kan tadi urutannya di tengah-tengahnya dari Undangan Palsu ke angka 1 itu banyak. Pertama kan Undangan Palsu, ya. Balik Kembang 1. Balik Kembang 2. Ketiga ini Cincin Putih ini ya. Udah cukup tua nih lagu. Sudah siapa aja udah bawain lagu Cincin Putih? Udah banyak sekali. Mau cewek mau cowok pokoknya yang apa banyak. Alhamdulillah. Intinya Allah kasih. Iya betul. Nempel rezekinya di situ tuh. Tapi kan era sekarang ini kan lagu pesohor, bukan pesohor apa ya namanya, karya-karya terbaik dari musisi dangdut itu kan banyak di rearrange, di arrangement ulang sama teman-teman Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga ya, untuk dikoploin untuk kepentingan panggung. Menurut pandangan Kang Caca? Menurut saya apa ya? Satu hal yang harus harus yang diungkapkan itu apa ya, dari saya ya, ungkapan saya harus lebih besar rasa syukur lah, karena terlepas dari orang itu anti koplo atau apa, kalau saya yang paling universal kalau bagi saya. Artinya menikmati aja, setuju saja. Ya silahkan aja, kan haknya masing-masing punya selera, punya tanggung jawab dalam bermusik, dalam berkesenian lah gitu ya. Jadi saya nggak punya komentar apa-apa. Yang jelas alhamdulillah saja kalau memang misalkan lagu saya nih Cincin Putih dibawain sama orang koplo, berarti paling tidak lagu saya itu menjembatani rezeki bagi mereka gitu. Tidak perlu dikomentari apa. Tapi ada satu hal, bagi orang yang tidak suka koplo, kita hormatin juga. Misalkan di Bang Haji Roma Irama, lagu saya jangan dikoploin, harus kita hormati. Nggak boleh kita mencerca. Anti banget sih, jangan juga, hak mereka. Termasuk saya juga. Saya menikmati koplo, Anda jangan protes dong sama saya kan. Ini lagi bikin koplo juga. Jangan, masing-masing aja, nggak apa-apa, yang penting baik-baik aja. Ngobrol-ngobrol soal nih studio yang bagi aku cukup mewah teman-teman ya. Sedang lah. Kang ini bikin musik sendiri.
Ah, nggak percaya. Ya, saya pada keyboard, pada melodi. Yang sebentar kan, yang saya tahu Akang tuh bikin lagu saya percaya. Nyanyi udah nggak bisa diragukan lagi. Kalau bikin musik, pasti nyuruh orang. Ada diantaranya gendang orang lain. Kalau gendang orang lain, sulingnya juga orang lain gitu. Tapi kalau Akang bikin musik basicnya itu Akang sendiri. Ya, tapi yang bisa saya kejar, berarti saya kerjakan. Yang bisa saya kerjakan berarti saya kerjakan gitu. Seperti keyboard. Walaupun saya tidak bisa main keyboard, tapi ternyata bisa bunyi tuh. Bagaimana caranya ya? Berarti saya menggunting-gunting satu persatu. Jika orang lain membuat musik 3 hari, ya saya bisa aja 3 kali 3 bisa 9 hari gitu. Yang penting terwujud. Ya terbukti. Canggih. Nah, iya. Kang Caca Handika ternyata jago MIDI, jago IT loh. Udah deh, lu pade pasti kaget-kaget ngelihat karya-karyanya, studionya aja kayak begini. Ini gue puterin ya. Nih, tuh, itu ruang tik vokalnya. Kang, ngomong-ngomong studio Haya Pro ini udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ini udah masuk. Kira-kira ini disewain umum, dipakai proyekan Akang sendiri khusus buat lagu Akang atau gimana? Kalau untuk disewakan saya belum berani. Iya. Karena mungkin ini baik bagi saya. Iya. Tapi belum memenuhi syarat bagi orang lain gitu. Siapa bilang? Ya Emang ada yang ngomong enggak lah? Bukan begitu. Maksudnya gimana nih? Karena di sini prosesornya juga nggak seberapa. Jadi saya semuanya memerlukan yang dipakai sama saya isi perut dari komputer semua. Yang hardware-nya nggak ada. Apaan tuh preamp udah komplit? Itu preamp udah saya beli, tapi ternyata itu tidak efektif bagi saya. Saya sekarang udah pakai ini preamp mixer. Masuk ke ini Soundcard. Ini Ultralink. Oke, Ultralink ya, banyak track ya. Membuka gain untuk membuka gain. Gainnya, preampnya, Soundcard sudah. Ya ini mah udah lebih dari cukup atau Akang. Seperti saya kan, kenapa saya misalkan membuka untuk gendang nih. Iya. Untuk gendangnya. Ini untuk gendang. Ya. Saya nggak pakai luaran, berarti saya pakainya SSL gitu. Iya, SSL software kan. Softwarenya misalkan ini dotnya nih. Ini juga belum di ini kok, belum di equalizer nih kayak ini kan bisa ngambilnya. Iya. Mononya gini. Oh ini. Iya, SSL itu. Canggih, Kang Caca, oi. Saya pakainya ini. Buset, lu di luaran sana jangan mikir Kang Caca cuman bisa nyanyi tuh, jago banget mah komputer. Tuh, gendangnya kan jadi bersih. Nih. Tuh, satu lagi ya, lu pada di luar ya. Nge-Q kendang dangdut itu nggak segampang yang lu kira ya. Nggak gampang. Tuh, buset, jago banget Kang Caca. Ini. Ya ampun, asik euy. Kang, ngomong-ngomong studio ini emang udah cita-cita dari dulu dan sudah kesampaian punya studio gini atau gimana ceritanya awalnya sampai gue bikin studio atau gua nggak ada tidak puasan ketika dulunya cuman sewa studio atau gimana tuh gimana? Sebetulnya saya harus puas apa yang teman-teman saya punya. Iya. Studio-studio itu bagus-bagus. Iya. Tapi satu hal, kok semakin lama usia seperti ini tuh kan lelah ya. Tenaga. Ketika kita berangkat ke studio 2,5 jam di perjalanan, pulang 2,5 perjalanan di sono 6 jam. Itu pun yang efektif dipakai waktunya juga sangat sempit. Iya. Kita meleng-meleng dikit juga, malas-malas dikit rugi, udah harus bayar berapa. Iya. Gimana ya? Mending kalau saya lagi punya duit, kalau lagi nggak punya duit kan banyak terlantar karya kita, makanya sedikit demi sedikit mulai beli komputer, beli speaker ini, monitor, beli TV biasa. Nah, akhirnya saya bayarin punya temen nih, ada satu grup SK nih. Oh, SK family. Bukan family. Yang SK-nya. Yang SK-nya. Di satu kampung kan itu kan? Ya, ini saya bayar ini. Ya, saya juga harus sebutin ini. Barang-barang bekas semua ini
semua barang-barang bekas. Kayak begini bekasnya loh men, keren banget men. Ini ini tapi Audio Fire itu. Iya, ada Fire 12. Nah, itu pun nggak kepake semua, paling 2 in 2 out. Iya, ya ampun. Wah, keren, senang ngelihatnya. Tapi memang sudah cita-cita. Iya. Gimana caranya kita sebagai seniman bisa bikin lagu, bisa bikin musik, bisa nyanyi. Bagaimana rasanya kalau di rumah ada. Tapi sekarang produce ini nggak? Produce penyanyi-penyanyi baru atau anak-anak ada yang nurun nggak? Jadi semua musik, semua bisa musik semua. Tapi semuanya pada nggak mau. Kelihatan. Gitu. Yang satu pengen ngantor, yang satu pengen pesantren, yang satu macam-macam ya, macam-macam ya. Biarin. Yang penting mereka baik-baik saja gitu. Kita ngobrol satu hal lagi terakhir yang orang mungkin nggak banyak tahu. Kang Caca katanya demen sekali nyetir, demen sekali otomotif. Nah, aku tuh pernah tahu Kang Caca pernah punya mobil yang cukup antik, yaitu Blazer yang klaksonnya pakai klakson pedati. Itu ceritanya gimana sih Kang? Enggak, itu mah iseng aja. Apaan iseng? Enggak, yang penting sesuatu yang berbeda aja. Ketika orang pakai Alphard kan, nggak ada yang klaksonnya kayak begitu kan. Yang orang pakai Camry nggak pakai itu ya. Yang orang pakai ini punya saya kok yang sebetulnya itu lebih mahalan ban sama pelek daripada harga mobilnya saat itu karena tahunnya sudah tua. Iya. Ya tapi kan ya nyetir itu tuh bawa kemana-mana memerlukan keberanian. Serius, kenapa begitu? Kalau mau di perjalanan nggak ada spare part di warung. Tapi kalau mobil-mobil biasa itu banyak kan, biasanya warungan banyak kan. Oh itu, makanya sekarang itu diganti gitu. Ya, diganti lah. Tapi bil pedati tetap mobilnya apa aja bedanya itu. Pasti pindah. Jadi ngerti ya teman-teman ya. Jadi maksudnya bel pedati itu yang kelontong ting-teng itu loh. Jadi mobilnya apa aja, begitu klaksonnya pokoknya itu mobil Bang Caca mau nandain gampang. Begitu di klakson ting-teng itu pasti mobilnya Kang Caca. Masih Kang mobil yang sekarang? Masih. Ya ampun. Terakhir Kang Caca. Pesan atau mungkin ada cita-cita yang belum obsesi ya? Iya, silakan. Ya, obsesi apa ya? Pengen bukan obsesi, saya kayak tahu diri sih sebetulnya ya. Keinginan. Ya, bukan obsesi atau keinginan sama, tapi nggak neko-neko lah. Yang penting begini, bagaimana caranya kita stabil, selalu barokah, atau cukup lah, cukup aja lah gitu, jangan berlebih. Ya, jadi mau beli gitar cukup duitnya, mau beli mobil cukup duitnya, gitu. Nggak kredit gitu maksudnya? Kredit mah udah kerjaan saya. Kirain gua doang yang kredit ternyata. Jadi itu kan yang penting happy gitu ya, dijalanin dengan santai gitu ya. Yang penting keinginan sih jangan ada rongrongan di hati supaya psikologi kita tetap terjaga. Itulah yang modal sehat gitu. Sehatannya itulah. Ya Allah. Kang Caca, aku makasih banyak ya. Sama-sama. Waktunya udah dikasih buat aku diganggu. Mantap. Atur nuhun pisan. Kangen lo saya, Aduh, terima kasih banget bisa berkunjung ke sini. Maaf juga dadakan datangnya. Tapi yang pasti surprise karena ternyata dulu yang diceritain Kang Caca lagi ngapain? Lagi ngedak atas nih. Mau bikin hotel apa? Enggak, mau setup studio. Udah jadi dan ternyata hasilnya begini ya. Teman-teman jadi bisa dinikmatin sendiri lah. Atau boleh nggak kalau orang mau sewa nih? Belum disewain ya ini ya? Bukan belum disewain. Saya paling nyuruh datanglah ke sini. Dilihat dulu. Kalau suka silahkan pakai. Oh gitu. Cuman di sini satu hal, ada gangguan nih. Apa tuh Kak? Voltase listrik nih, Bapak PLN tolong dong. Saya kan membeli listrik itu di atas perjanjian itu 220 volt. Ternyata ini 180. Tolong betulkan. Ini bukan pencemaran nama baik ya Pak. Silakan datang ke sini. Paling tinggi 200. Kurang sedikit, itu paling tinggi. Tidak pernah ada lebih dari 200. Karena itu stabilizer rusak loh. Rusak terus ya? Rusak, angus loh. Ya ampun. Boleh silakan Bapak-bapak yang terhormat. Iya, tuh. Kami ini warga Indonesia. Kami memerlukan Anda. Catat PLN daerah Cibinong dan sekitarnya ternyata bukan daya listriknya nggak sampai 200 volt loh Pak. Kasihan alat-alat kami nih, para seniman ini yang kerja di studio menggunakan alat-alat listrik. Nih, ini lihat nih. Tuh.
Tuh, Lampu. kerjip ini yang lain enggak, itu ini udah lemah sedikit udah begini. Oh, begitu ya. Kedip ya. Ya supaya ini juga supaya Masukan. tersampaikan lah. Amin, amin, Ini amin. Mungkin suara masyarakat yang di sini juga gitu. Ya. Apalagi kami kan memerlukan voltase yang baik. Betul, sangat. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi Kang Caca Handika dan semua ceritanya. Sekali lagi kalau pengen main dulu ngelihat studio Kang Caca, bisa langsung aja di Google Map, tulis aja Studio Hayapro, HAYAPRO. Langsung diarahkan ke studio Kang Caca. Nanti bisa dilihat dulu, cocok langsung sewa aja. Tapi kalau dari aku tempatnya cozy, enak, suasananya agak masuk ke dalam seperti suasana di desa atau di hutan. Ya Kang ya? Hutan. Parkir luas yang pasti. Kopi tersedia 24 jam berikut Indomie. Indomie. Betul. Jadi Kang Caca terima kasih sekali lagi semua wejangannya, semua ceritanya. Semoga bisa memberikan warna, panutan dan segala macam buat generasi muda sekarang. Kang Caca terima kasih. Saya Jul Kriwil, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share kalau ini berkenan. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.